Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang saudara-saudara yang mengikuti Dana Amanah Program Nusantara dimanapun berada dan apapun programnya. Jadi saya di sini ingin mengabarkan bahwasanya apa yang kita amati selama ini yang dilakukan oleh saudara Agus Santoso nampaknya sudah semakin tidak masuk akal, apalagi kontri yang diminta untuk mengganti PIN yang itu adalah confidential, artinya rahasia pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perbankan. Ini merupakan hal yang sudah tidak masuk akal dan tidak bisa diterima apabila data kita itu bisa dirubah dia secara sepihak, bahkan bank itu pun bisa dituntut. Ini nampaknya memang sudah kehabisan akal, ya. Jadi saya bilang stop country untuk apapun itu semua, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan apapun yang mereka janjikan. Bahkan sekedar email atau materai yang katanya mereka beli aja mereka tidak bisa berikan, atau sekedar akta notaris, artinya penjelasan atau keterangan bahwasanya keikutsertaan kalian itu ada, mereka tidak bisa sampaikan. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan mungkin ini agak pahit. Jadi saya mendapatkan informasi langsung dari dewan kita di pemerintahan, tidak perlu saya sebutkan bahwasanya ini valid. Pertama, berkas itu sudah ditelusurin, ya. Ternyata berkas itu memang benar pengurusannya selama ini ada. Saya tidak memungkirin itu. Namun yang terjadi, yang menjadi berita pahit ini, ya, mungkin agak kurang paham nih saudara-saudara. Jadi sweep mereka yang di 103 ada memang, dan 101 ada. Cuman ini global. Jadi sweep global. Jadi sweep itu harus diperuntukkan untuk individu, ya, individu atau hak sendiri, bukan hibah. Jadi kan saya bilang nilai ini hibah, bahkan saya bilang ini turah. Orang yang maksa-maksain diri, buka-buka program, ngejar-ngejar harta orang, mau dibagi-bagiin kalian yang sebenarnya bukan harta mereka. Jadi sweep itu mereka global, tidak bisa. Sweep ini harus di individu atau pemilik tunggal, bukan hibah. Itu boleh dicek bagi kalian yang punya rekanan atau mitra atau sahabat atau keluarga di BI, kalian boleh cek omongan saya. Saya tantangin aja kalian. Jadi kalian harus cerdas di sini. Siapa omongan yang benar, Ramulo Mangkurajo atau Agus Gendut? Yang ketiga, di tahun 2016, ya, peraturan tahun 2016, oke? Boleh dicek di BI, boleh dicek kolega-kolega kalian apabila ada di BI, bahwasanya semua unsur, semua uang kolateral yang ada di Indonesia dari peraturan pemerintah harus ditradingkan sebesar 80% di perusahaan, baik internasional ataupun nasional. Hanya 20% yang bisa dinikmatin di saat itu oleh owner atau pemilik kolateral tersebut atau aset. Dan kalaupun itu dibagi-bagikan kepada masyarakat yang 20% itu. Nah, artinya 80% itu kita harus berguru menerima hasil. Namun, yang menjadi fakta, ini masih pertanyaan ini, apakah mereka ada berafiliasi dengan anggota SWIP on internasional yang di Indonesia itu hanya bisa dihitung jari dan orangnya dirahasiakan dan tidak sembarangan orang yang bisa menjumpai mereka. Dan itu dalam naungan 007. Jadi ini adalah fakta, bahkan disampaikan sampai bengkok pun ini tidak akan sampai bengkok baru cair. Nah, bengkoknya ini nggak tahu nih kapan. Jadi mungkin kalau bengkoknya Aksan dia sekarang 38 tahun, mungkin 70 tahun, di umur 70 tahun atau di 40 tahun lagi baru cair. Kita akan lihat buktinya nanti, apakah janji-janji dia yang selama ini ternyata memang ingkar janji dan janji-janji ke depan apakah terbukti. Dan silakan kalian kontri, kalau kalian mau menerima realita yang sebaliknya dan kalian mau dizolimin dan kalian kenyang akan dengan kebodohan-kebodohan kalian akan pembohongan. Saya harus bongkar ini. Dan ini termasuk kepada semua pemangku program yang lain. Kalian para anggota harus mengusut kebenaran ini. Ya, saya tidak mau nuduh ABCD. Coba saya fokus di kolateral mereka. Tapi ingat ya, saya tidak bilang mereka tidak ngurus. Ya, namun yang menjadi trouble, hambatan yang sangat besar, bagaikan tembok Cina yang sangat panjang, tembok Berlin yang sangat besar,
Ini mereka di sweep 103, 101 yang dia global. Makanya saya bilang ini turah Nilia. Ini orang-orang hanya maksain diri karena nafsu. Nggak mungkin dari Pajajaran sampai ke Majapahit melewati Mataram, ini bakal didorong semua untuk dia, sedangkan dia bukan siapa-siapa, bukan pewaris. Tidak mungkin. Dahulu kala Raja Majapahit nikah dengan Pajajaran dan Mataram nikah dengan Pajajaran. Tidak ada sejarahnya begitu. Bagi Anda yang mengerti sejarah, silakan buktikan omongan saya benar atau tidak. Ya. Jadi saya silakan buktikan omongan saya, ya. Ini kalian hanya mendengar Agus yang memang historinya pembohong besar, yang tidak pernah memberikan bukti real otentik yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, seperti akun AO Bank itu atau akun officer, ya, atau rekening yang memang bisa kita cek di bank bahwasanya uang itu lending, namun pertanyaannya apakah bisa digunakan? Karena kalian jangan berpikir A1 aset sama A1 sistem itu paling tinggi, tidak. Mereka hanya memegang mandat dari raja-raja dulu untuk memelihara aset-aset kolateral dan obligasi yang ada. Masih banyak jenjang-jenjang lain yang kalian tidak paham. Jadi kalian harus cerdas, kawan-kawan. Saya kasihan sama kalian, terutama kawan-kawan yang mungkin dekat sama saya yang sudah kenal, ya. Jadi saya kan bilang, mampu nggak mereka memberikan sebuah bukti fakta tentang keikutsertaan kalian dengan dibuktikan dengan dasar-dasar hukum yang ada. Bahkan berani nggak mereka walaupun perwakilan aja menunjukkan sweep 1 MT 103, 101 atau 102. Namun harus ada penjelasannya ini individu atau global. Dan tidak ada namanya QWC itu di 700 juta per orang. Kamu boleh cek. Kamu boleh cek ke notaris, kamu boleh cek ke notaris bank, apakah sebesar itu 700 juta? Tidak. Jadi ini sebuah pembodohan massal, pembodohan yang luar biasa. Semoga dilaknat Allah, dan kita mohonkan itu Allah memberikan bukti senyata-nyatanya kebohongan mereka. Karena kita ini tidak pernah terhubung sama A1 aset, A1 sistem. Kan begitu. Hanya omongan Agus. Toh juga Nilia pada saat 2023 di bulan 12 akhir dia TC, toh sama juga ngedabrusnya. Artinya suami istri sama aja. Tolong ini saya tegaskan sekali lagi, mau kalian kecewa atau tidak, saya hanya sebuah pilihan. Ya, kalian pilih apakah kalian mau berlarut-larut terlarut dalam sebuah kebodohan, dalam sebuah penipuan, kedustaan yang nyata yang selama ini tidak bisa dibuktikan, atau kalian mau bangkit dari keterpurukan ini, terlepas dari kebodohan pembohongan si Agus Santoloyo yang tidak lebih pintar seharusnya dari kalian. Cuman memang hari ini istidrat sama dia diberikan, ya terserah. Tinggal nanti kita lihat laknat Allah bagaimana. Dia tidak tahu pengurusan ini apa-apa. Dia tidak terhubung dengan apa-apa. Dia taunya cuma sepuh-sepuh itulah. Aturan itu dia tidak tahu. Kalian tinggal boleh buktikan, tanya di 2016 itu boleh tidak semua barang itu harus diberikan. Nah, sama dengan kayak uang tunai yang mau dibagikan dia. Ini harus hati-hati. Jadi misalnya seri DLM itu harus tahu dulu nih, apakah seri tahun 1999 atau 2005 atau 2015 atau 2010. Ya. Nah, bahayanya kalian tidak pernah tahu bahwasanya ini uang murni, tunggal atau cloning. Ya. Apa itu uang cloning? Yaitu uang yang sudah beredar secara seri diterbitkan BI, yang juga menjadi uang tunai yang kalian nikmati selama ini, yang beredar di masyarakat oleh perbankan Indonesia. Oke? Atau uang yang memang belum pernah dicetak. Nah, kalau yang sudah diterbitkan, wassalam, bisa ketangkap polisi kalian. Ini harus dicari tahu juga fakta kebenarannya DLM seri ini apa. Ini kan tidak pernah saya jabarkan sama kalian. Namun bagi yang bebal, ya kayak semalam tuh yang dari Lombok tuh, mau apa bisa apa Ramulo, silakan kamu buktikan. Toh kamu mungkin udah dapat manisnya dari Aksan, ya. Ya, kamu buktikan perjuangan kamu benar apa enggak yang pembohong-pembohong ini. Hah? Sebatas apa kamu tahu? Nanti saya buktikan saya bisa memberi sesuatu kepada anggota walaupun itu hanya recovery. Ya. Sebentar lagi saya buka. Ya. Saya untuk menolong, saya tidak menjanjikan triliunan miliaran.
Tapi untuk sebatas recovery saya bisa berikan. Dan mungkin tidak banyak, hanya 1.000 sampai 5.000 orang. Karena kemampuan kita hanya sebatas itu. Mungkin jenengan yang punya hutang 100 juta, 150, 200 juta, mungkin bisa kita selamatkan. Mungkin ada lebihnya, sekedar 50, 100 atau 200 atau 800 juta bisa untuk usaha, untuk memulihkan, bisa. Kita buktikan nanti. Ya. Saya udah buka ini. Terserah. Saya menyelamatkan daripada kebohongan-kebohongan yang mutlak ini yang kalian makan selama ini. Itu aja, silakan kalian berpikir semua. Kalian harus bangkit, ya. Saya tidak bilang ini tidak diurus, tapi sampai bongkok pun baru mungkin ini selesai. Atau bahasa pahitnya, sampai bongkok juga nggak akan selesai. Jadi ini sebuah analisa penelusuran yang dalam, yang panjang. Karena butuh tenaga, butuh proses, butuh waktu, dan butuh uang untuk ke situ. Karena kita posisi di Sumatera harus ke Jakarta, harus ini, harus menghubungi yang artinya yang pimpinan-pimpinan yang terkadang di luar negeri. Jadi inilah fakta. Ya kalau kalian sabar silakan tunggu, kan begitu. Nggak ada saya larang kan gitu. Teruskanlah, tuntutlah bukti sama aksan, kan begitu. Karena tapi silakan tunggulah sampai bongkok, kita buktikan aja. Untuk dalam katanya 1-2 hari ini, ya Allah. Kalau percaya kalian lebih bagus kan menyembah pohon aja atau nyembah aksan aja sekalian, murtad sekalian. Ya. Karena nafsu uang ini udah menghancurkan segala-galanya. Tapi semua seandainya kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sebenar-benarnya Tuhan, bukan Tuhannya aksan ya. Insya Allah kita bisa dibangkitkan kembali dalam representatif kehidupan yang bisa merecovery, artinya kembali kepada kehidupan normal dan mungkin bisa bangkit dengan sedikit usaha-usaha. Itu aja mau saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.